Cristiano Ronaldo punya gaji paling tinggi di dunia. Cristiano Ronaldo dikonfirmasi menjadi atlet olahraga berpendapatan paling tinggi di dunia versi majalah Forbes. Majalah bisnis asal Amerika tersebut menempatkan nama atlet berusia 39 tahun itu di urutan yang pertama dalam daftar 50 atlet dengan bayaran tertinggi di dunia di tahun 2024. Penghasilan Cristiano Ronaldo diperkirakan mencapai 260 juta US dollar selama 12 bulan terakhir, sedangkan kapten timnas Argentina Lionel Messi berada di peringkat ketiga dengan total pendapatan mencapai 135 juta US dollar. Timnas Indonesia versus Tanzania tidak dihitung poin FIFA. Laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Tanzania dikonfirmasi tak akan dihitung poin FIFA, sebab PSSI mengkonfirmasi kalau pertandingan tersebut statusnya hanya uji coba biasa, bukan pula pertandingan FIFA A. Pasukan dari Sintayong sendiri rencananya akan menghadapi Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024. Liverpool versus Wolverhampton, laga perpisahan Jurgen Klopp. Liverpool menjamu Wolverhampton pada pekan terakhir Liga Premier Inggris. Liverpool sudah pasti akan menempati peringkat yang ketiga. Sementara itu Wolverhampton tak akan bisa finish lebih tinggi dari peringkat yang ke-10. Klub sudah memutuskan bahwa dia akan mundur dari posisinya sebagai pelatih Liverpool di akhir musim ini, dan pertandingan melawan Wolverhampton akan menandai akhir dari era klub di Anfield Stadium. Jurgen Klopp main media sosial, follower Instagram langsung mencapai 1 juta. Jurgen Klopp untuk pertama kalinya bermain media sosial. Belum ada setengah hari akun Instagramnya dibuat, pengikutnya sudah mencapai 1 juta. @Kloppo, begitulah nama akun Instagram manajer asal Jerman tersebut yang dibuat sehari sebelum laga terakhirnya bersama Liverpool. Xavi bantah rumor bakal dipecat oleh Barcelona. Beberapa media Spanyol sempat mengabarkan Presiden Joan Laporta akan memecat Xavi, namun sang pelatih kini membantahnya. Isu yang berebus juga menyebut Barcelona bakal mencari pengganti Xavi di musim panas nanti. Namun Xavi mengaku dirinya masih mendapatkan dukungan penuh dari para petinggi klub di Barcelona. "Saya tidak tahu, tidak peduli dari mana informasi itu berasal. Saya dapat dukungan dari Presiden dan juga Deco, direktur olahraga kami," tegas dari Xavi. Paulo Montero pengganti Allegri di Juventus. Paulo Montero akan menjadi pelatih sementara Juventus di musim ini. Semasa bermain dulu, pria asal Uruguay tersebut dikenal sebagai tukang pukul Bianconeri. Sebelum ditunjuk sebagai caretaker, Montero merupakan pelatih Juventus U19. Sebelum kembali ke Turin, ia sempat melatih Peñarol di Uruguay, lalu Boca Junior, Colón, Rosario Central, dan juga San Lorenzo di Argentina, serta klub kasta bawah di Italia yakni Sambenedese. Real Madrid terancam tanpa Tchouaméni di final Liga Champions. Real Madrid terancam tanpa Aurelien Tchouaméni di final Liga Champions. Gelandang asal Prancis tersebut juga berpeluang melewatkan laga awal di Euro 2024 yang mengalami cedera pada telapak kakinya yang terlihat cukup parah, dan cedera tersebut memaksa gelandang 24 tahun ini harus menepi 3 hingga 4 minggu ke depan. Dikutip dari Football Spanya, kondisi ini membuat Tchouaméni sudah absen di 2 laga terakhir Madrid. Ia kini juga terancam absen di final Liga Champions. FIFA akan tentukan nasib Israel sebelum 20 Juli. FIFA menunda pengambilan keputusan perlu tidaknya mengeluarkan Israel dari sepak bola internasional hingga Juli mendatang. Mereka perlu berkonsultasi terkait masalah hukum yang ada dengan pihak eksternal. Seperti yang diberitakan oleh The Athletic, desakan untuk mengecilkan Israel datang dari Federasi Sepak Bola dari Palestina. Statistik slot bikin fans Liverpool kini antusias. Musim depan Liverpool akan dilatih oleh Arne Slot. Rangkuman statistik dari Arne Slot dengan timnya ini bisa membuat fans si merah antusias untuk menyambutnya. Jurgen Klopp yang kini melatih Liverpool dikenal gemar memainkan pressing tinggi atau gegen pressing dengan tujuan bisa memenangi bola sesegera mungkin dan bahkan sedari garis yang terdepan. Dan Slot juga punya kecenderungan yang serupa. Sejak Slot melatih Feyenoord di tahun 2021, Opta mencatat tim Belanda tersebut mampu memenangi penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan lebih banyak dibandingkan dengan tim-tim lain di 5 liga top Eropa.
Marco Reus dapat penghormatan dari Dortmund. Marco Reus menerima penghormatan pada laga pekan ke-34 Bundesliga Jerman saat Dortmund menjamu Darmstadt di Signal Iduna Park. Pemain 34 tahun tersebut mendapatkan penghormatan dari rekan-rekannya saat ditarik keluar. Marco Reus dipastikan mengakhiri masa bakti untuk Dortmund begitu musim ini berakhir. Kontrak Reus habis dan tidak akan melakukan negosiasi untuk kontrak yang baru. Jadi duel melawan Darmstadt punya arti penting bagi Reus dan juga Borussia Dortmund. Harry Kane jadi top skor Bundesliga. Selesai sudah Bundesliga 2023-2024. Penyerang Bayern Munchen Harry Kane menuntaskan musim sebagai top skor. Kane sudah mencetakkan 36 gol musim ini dan tidak bisa dikejar di 2 pekan terakhirnya. Pasalnya pesaing terdekatnya yakni penyerang Stuttgart Serhou Guirassy cuma membuat 28 gol. Alhasil Harry Kane merebut meriam emas di musim pertamanya sebagai pemain di Bundesliga. Cole Palmer jadi pemain muda terbaik di Premier League. Pemain Chelsea yakni Cole Palmer dinobatkan menjadi Young Player of the Season alias pemain muda terbaik Liga Premier Inggris. Seperti yang dilansir dari situs resminya, penampilan cemerlang pesepak bola yang baru berusia 22 tahun itu bersama Chelsea membuatnya berhak atas penghargaan tersebut. Secara keseluruhan sejauh ini Cole Palmer sudah terlibat dalam 32 gol pada Premier League musim ini. Phil Foden jadi pemain terbaik Liga Premier Inggris. Pemenang penghargaan pemain terbaik Liga Inggris musim ini sudah diumumkan dan gelandang Man City yakni Phil Foden terpilih sebagai pemenangnya. Bukan sebuah kejutan jika Foden dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pasalnya pemain berusia 23 tahun tersebut menunjukkan performa yang sangat gemilang. Di Premier League musim ini Foden sudah memainkan 34 laga dan dia berhasil mencetakkan 17 gol dan 8 assist untuk Manchester City. Bayer Leverkusen tuntaskan Bundesliga tanpa kekalahan. Bayer Leverkusen berhasil meraih kemenangan atas Augsburg dan hal tersebut membuat Leverkusen mengakhiri Bundesliga tanpa kekalahan. Dengan kemenangan atas Augsburg tersebut, Leverkusen menyelesaikan Bundesliga musim ini tanpa pernah merasakan satupun kekalahan, dan itu merupakan pencapaian yang belum pernah ditorehkan oleh klub manapun di Jerman. Dari 34 pertandingan yang sudah dijalani, Leverkusen mencatatkan 28 kemenangan dan 6 kali seri, dan tidak ada tim yang bisa mengalahkan Leverkusen sepanjang musim ini. Leverkusen tak terkalahkan, Xabi Alonso samai para pelatih hebat. Xabi Alonso berhasil membawa Bayer Leverkusen juara Bundesliga tanpa kekalahan. Alonso pun menyamai catatan para pemain hebat di Eropa. Bagi Alonso ini adalah pencapaian luar biasa mengingat tidak banyak pelatih yang bisa melakukannya. Di era sepak bola modern, cuma Arsene Wenger bagi Arsenal di tahun 2003-2004 dan juga Antonio Conte di Juventus di tahun 2011-2012. Alonso juga jadi pelatih pertama asal Spanyol yang melakukannya di 5 liga top Eropa dan punya kemenangan yang paling banyak. Tugas Liverpool cari pengganti dari Mohamed Salah. Mohamed Salah tidak akan selamanya membela Liverpool. Karena itu Michael Owen menyarankan mantan timnya tersebut untuk mulai mencari penggantinya. Mo Salah bergabung dengan Liverpool di tahun 2017 setelah didatangkan dari AS Roma. Dan sejak saat itu Salah menjadi mesin gol andalan baru bagi Liverpool. Masa depan Salah di Liverpool kini mulai diragukan. Entah bertahan atau pergi, Owen mendesak mantan timnya tersebut untuk segera mencari penggantinya. Resmi, Jesus Navas dikontrak seumur hidup oleh Sevilla. Setelah bermain untuk Sevilla sejak tahun 2001, akhirnya Jesus Navas mendapatkan tawaran kontrak baru dari pihak klub. Dikabarkan jika mantan pemain dari Manchester City tersebut dikontrak seumur hidup oleh Sevilla. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Sevilla memutuskan untuk memberikan kontrak seumur hidup untuk Jesus Navas. Pemain yang kini berusia 38 tahun tersebut akan bertahan hingga Desember 2024 nanti, dan setelah itu ia bisa bekerja di posisi manapun di Sevilla. Sevilla tidak akan membayar Jesus Navas sepeser pun hingga Desember nanti. Uang gaji yang dibayarkan kepada Navas nantinya akan didonasikan ke Sevilla Foundation.
klub-klub Turki mulai ngepet pakai jasa Jose Mourinho. Jose Mourinho masih menganggur saat ini usai dipecat AS Roma, dan klub dari Liga Turki ngepet untuk mendatangkan pelatih asal Portugal tersebut. Klub-klub dari Turki diantaranya adalah Fenerbahce dan juga Besiktas yang menjadi tim yang tertarik untuk bisa mendatangkan Mourinho. Besiktas bahkan mengakui sudah mengontak Jose Mourinho, dan wakil dari presiden Besiktas yakni Jose Senyosal sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Resmi Chelsea get wonderkid asal Palmeiras. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bisa mengget wonderkid Palmeiras yakni Estevão Willian. Untuk membawa pemain berusia 17 tahun itu, The Blues memecahkan rekor transfer pemain muda senilai 56 juta pound sterling. Meski baru berusia 17 tahun, Willian telah membukukan 3 gol dan juga 1 assist untuk Palmeiras musim ini. Kehadirannya nanti diharapkan menambah opsi di lini serang milik si biru. Chelsea dikabarkan mencoba menemukan peruntungan dari berburu pemain muda, sebagaimana yang dilakukan oleh Real Madrid ketika mendatangkan Vini Junior, Rodrigo serta penyerang Palmeiras yakni Endrick. Bek Manchester United hijrah ke Meksiko. Rafael Varane telah dikaitkan dengan kepindahannya ke klub Liga MX Tigres setelah mengumumkan dia akan meninggalkan Manchester United. TV Azteca mengklaim bahwa Tigres akan mengejutkan semua orang di bursa transfer nanti dengan mendatangkan seorang bek top dari Eropa, dan ESPN melaporkan bahwa pemain yang bakal didatangkan adalah Rafael Varane yang kini bakal berstatus sebagai bebas transfer. Thomas Tuchel dan Munchen diputuskan bercerai akhir musim. Bayern Munchen awalnya berniat untuk memperpanjang kontrak dari sang pelatih Thomas Tuchel di akhir musim. Namun sayangnya semua gagal lantaran kedua belah pihak memutuskan untuk tidak bertahan. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan tersebut kandas karena Fabrizio Romano mengatakan jika Munchen dan juga Tuchel dipastikan tidak akan bersama kembali musim depan. Tuchel memutuskan untuk tidak memperpanjang dikarenakan beberapa hal yang tidak bisa ia jelaskan. Roberto De Zerbi tinggalkan Brighton di akhir musim. Roberto De Zerbi akan meninggalkan Brighton di akhir musim nanti, dan laga melawan Manchester United akan jadi laga terakhirnya untuk De Zerbi. Saya sangat menikmati intensitas dan juga tantangan selama 2 tahun bekerja di Liga Inggris, selain tentunya berkompetisi di 4 ajang musim ini. Kepergian saya sekarang ini membuat saya bisa rehat sejenak sebelum mengambil keputusan ke depannya, dan dengan keputusan ini De Zerbi makin mengirimkan sinyal kuat untuk bisa melatih Bayern Munchen musim depan.